itu merupakan hal yang harus digarisbawahi bahwa setiap guru mestinya harus terampil ya, memperkaya pengalaman di bidang informatika dan seterusnya. Kalau saya cermati, guru-guru di Banten itu memang harus dibangkitkan motivasinya untuk bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang tidak hanya berskala di kabupaten, tetapi dia juga harus mengikuti yang skalanya itu entah itu provinsi, nasional, bahkan internasional. Mengapa demikian? Karena kita tidak boleh menjadi seperti katak dalam tempurung. Karena ketika katak dalam tempurung itu sudah adanya cuma itu, nanti kalau dia itu tidak melompat keluar, maka dia tidak akan tahu apa-apa. Padahal katak itu sudah diberi anugerah untuk bisa hidup di dua dunia. Katakanlah itu adalah dua dunia yang harus di apa ya, seekor kata itu bisa banyak bisa meraih info entah itu dimanapun tapi tidak dimanfaatkan dalam kurung. Apalagi kalau kita sebagai manusia yang kemudian diam saja, adanya yo wis ana ning Bantul, mati urip ning Bantul, pengetahuannya yo hanya itu. Jangan. Dan itu misalnya ada semacam tawaran-tawaran dari Kemendik, entah itu dari Direktorat SM, GTK ataupun pihak-pihak lain, silahkan di-up. Jangan sampai tidak. Kenapa? Rugi nanti Bapak Ibu, kalau Bapak dan Ibu hanya nanti tahu-tahu kita sudah loh, saya kok sudah kelihatan tidak bisa mengikuti karena pengetahuan yang kita miliki ini tidak beragam. Maka Bapak dan Ibu, kemanapun kita pergi, kemanapun dan dimanapun kita, bila kita ini diminta untuk melakukan sesuatu, usahakan lakukan lebih dulu, baru kita bereaksi. Jangan kemudian ketika kita menolak, enggak mau jadi apa ini jadi duta, saya enggak mau jadi ketua, saya di dalam tim aja saya tidak mau menjadi sekretaris, tetapi menunjuk orang itu adalah seseorang yang tidak perwira ya gitu. Jadi kalau tidak mau nggak usah nunjuk, tetapi lakukan misalnya seperti ini, misalnya Bu Prima minta tolong ya besok menjadi moderator pada acara ini. Ya, siap. Itu akan lebih mudah, memudahkan untuk diatur, memudahkan juga suatu saat untuk mengatur. Jadi saya beri apresiasi juga kepada Bu Prima yang kemudian dengan apa senang hati untuk bisa bersama-sama memberikan apa pencerahan dan juga nanti akan mengatur jalannya kegiatan pada hari ini. Terima kasih juga kepada Pak Kepala yang sering berkomunikasi dengan saya bagaimana meningkatkan pengetahuan yang ada tidak hanya di SMP Negeri 3 Bantul, tetapi juga untuk didengarkan atau diikuti oleh guru-guru di SMP lain. Bapak dan Ibu, senyampang saya ini bertemu dengan berbagai eh, apa ya, berbagai unsur ya. Harapan saya mau lebih banyak, tapi meskipun ini banyak yang SMP Negeri 3 Bantul, saya sangat berharap panjenengan mempunyai semangat yang sama dengan teman-teman yang sekarang ini apa lolos untuk bisa mengikuti kegiatan yang tarafnya panjenengan mendapatkan mentor dari Universitas Harvard. Hal yang baik yang kita lakukan ini Bapak dan Ibu itu pasti akan dicatat. Kemarin saya baru saja mendengarkan apa hal-hal baiknya. Artinya hal-hal baik itu adalah bahwa ketika kita melakukan satu hal saja yang baik, maka Tuhan akan mencatat dan memberikan kita hadiah di suatu saat. Belum tentu hari ini. Hal baik itu contohnya yang kita lakukan hari ini. Ada 28 orang yang bergabung di sini. Tidak ada di dalamnya itu sekarang ini sedang merasa bahwa saya terpaksa melakukan ini karena diminta oleh Pak Kepala Sekolah. Saya yakin itu.
maka itu sudah merupakan niatan yang baik dan Tuhan akan mencatatnya itu. Nah, Bapak dan Ibu, panjenengan seorang guru yang nantinya suatu saat akan mengimbaskan juga kepada anak-anak. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang kita bisa ucapkan seandainya kita ini wegahan, nggak mau begitu ya, melakukan sesuatu, maka pasti akan susah untuk menjalankan sesuatu. Nah, maka itu Bapak Ibu dengan adanya eh, nanti pencerahan tentang bagaimana and and trick, bagaimana supaya bisa masuk di apa pada pembelajaran yang dibimbing oleh Universitas Harvard yang menjadi perguruan tinggi yang ditunjuk oleh Kemendikbud ini. Monggo kita nanti simak sama-sama karena memang panjenengan itu harus mempunyai kita semuanya itu harus di era yang sekarang ini ketika menghadapi anak-anak kita harus punya kecerdasan digital. Kita juga harus punya apa ya? Digital itu kan macam-macam. Ada digital skill, ada juga digital etik, ada juga digital culture, ada juga digital safety. Artinya, dengan kemajuan teknologi, informatika misalnya, panjenengan itu bisa mengajar bersama-sama dengan mengajarkan mata pelajaran panjenengan. Karena ini meskipun itu ada di Universitas Harvard, maka panjenengan juga harus menyesuaikan dengan bidang studi panjenengan masing-masing agar anak-anak mempunyai kecerdasan digital juga. Gitu. Nih, Bapak Ibu yang kami hormati, eh, tujuan akhir dari kegiatan yang akan dilaksanakan nanti, kami sangat berharap agar bisa apa ya nantinya lebih banyak lagi guru-guru di Kabupaten Bantul, guru-guru di Kabupaten Bantul untuk bisa untuk bisa di anu apa ya eh, mendapat lebih banyak lagi dan akhirnya semuanya mempunyai kemampuan yang merata untuk kemampuan dan kecerdasan di bidang digital ini. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, eh, kita tidak akan lari dari marwahnya Merdeka Belajar. Maka semua yang Bapak Ibu nanti akan ikuti ini tujuannya adalah untuk siswa dan eh, Merdeka Belajar ini rohnya ada di P5. Maka panjenengan nanti harapan kami bisa mendaftar dan kemudian nantinya bisa lolos, mendapatkan sertifikat dan saya yakin sertifikat itu adalah penanda bahwa panjenengan sudah melakukan sesuatu hal yang baik untuk kompetensi sebagai seorang guru sehingga untuk sampai kepada P5-nya itu nanti akan menjadi hal yang jauh lebih baik daripada hari ini. Kemudian atas permintaan dari SMP Negeri 3 Bantul dalam hal ini sebagai penyelenggara dari Bapak Kepala Sekolah diminta untuk membuka, maka Bapak dan Ibu dengan izin panjenengan semuanya kegiatan pengimbasan mikrodensial bagi guru-guru di Kabupaten Bantul dengan ini secara resmi kami buka. Terima kasih, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Selamat berworkshop dan semoga besok saya mendapatkan hasil lebih banyak lagi yang mendaftar. Amin, amin, amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mungkin untuk menutup kegiatan ini, saya hanya bisa mengucapkan selamat dan selalu bersemangat. Semangatnya harus selalu semangat pagi. Walaupun itu sore malam, semangatnya harus semangat pagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Retno atas sambutannya dan juga telah membuka acara kita pada pagi hari ini. Eh, Baik, Bapak Ibu, kita akan melanjutkan pada pemaparan materi sebelum menuju
pemaparan materi, saya sampaikan dulu ya. Untuk link presensi nanti akan kami bagikan di 30 menit terakhir ya. Jadi mohon Bapak Ibu tetap stay di Zoom sampai akhir. Nanti baru link akan kami bagikan. Kemudian nanti mohon kerjasamanya untuk selama pemateri memaparkan materinya, mohon Bapak Ibu bisa mute semuanya agar kita semua dapat mendengarkan dengan baik materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Dan jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan, bisa nanti dituliskan di kolom chat atau nanti bisa ditanyakan secara langsung dengan Raisen. Nanti akan saya buka uh, di sesi tanya jawab. Ngeten nggih Bapak Ibu. Eh, Baik, menuju pemaparan materi yang pertama oleh narasumber. Narasumber pertama kita yaitu ada Ibu Bella Kirana SPD. Sebelumnya Ibu Bella sudah standby? Sudah, Bu Prima? Oke, baik. Saya bacakan dulu ya Bu Bella. Bu Bella ini Bapak Ibu itu adalah guru SMB dan kemarin telah mengikuti program CS50X. Apa ya ini? Nah, nanti biar Bu Bella sampaikan seperti apa. Ngerti guys? Nanti Bu Bella juga akan menyampaikan terkait proses pendaftaran, kemudian tips dan trik lolos beasiswa mikro kredensial, kemudian syaratnya apa, do and don'ts-nya apa. Nanti nah, siap-siapnya Bapak Ibu bagi Bapak Ibu yang besok ingin mengikuti beasiswa mikro kredensial ini bisa banget diikuti tips dan triknya dari Bu Bella. Gitu ya. Monggo Bu Bella, kami persilahkan. 30 menit ya Bu. Ya, baik. Terima kasih Bu Prima Ya, atas waktu silakan. yang telah diberikan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Terima kasih telah menyempatkan waktunya di pagi hari yang libur ini untuk bisa hadir dalam kegiatan berbagi praktik baik saya dan juga Bu Novi. Oke. Langsung saja ya Bapak Ibu ya, saya akan menampilkan materi terkait tips and trick bagaimana bisa lolos program beasiswa mikro ini. Oke, Bapak Ibu, apakah screen-nya sudah terlihat? Sudah Bu Bella. Sudah Oke, terlihat. ya, terima kasih Bu. Oke, Bapak Ibu mungkin bertanya-tanya ya, sebenarnya apa itu program mikro kredensial CS50X itu? Oke, pertama yaitu mikro kredensial ya Bapak Ibu ya. Mikro kredensial ini adalah program pendidikan atau pelatihan jangka pendek dengan topik materi yang teknis dan spesifik. Dan juga biasanya dilaksanakan dalam bentuk pendidikan jangka pendek secara daring atau online selama kurun waktu 3, 4, atau 6 bulan pada perguruan tinggi luar negeri yang sudah ditetapkan. Seperti itu Bapak Ibu. Yang selanjutnya yaitu CS50. Mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya-tanya, apa sih kepanjangan dari CS50 ini? Gitu. Jadi CS50 ini adalah kursus pemrograman yang ditawarkan oleh Harvard University bagi peserta dengan atau tanpa pengalaman pemrograman sebelumnya. Gitu. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa saya adalah guru bahasa Inggris di SMP Negeri 3 Bantul, jadi saya juga belum ada pengalaman tentang pemrograman sebelumnya gitu. Jadi CS50 ini adalah kepanjangan dari ini Bapak Ibu, Computer Science, seperti itu.
Oke. Nah, yang selanjutnya itu adalah tujuan program. Apa sih tujuan programnya ini? Jadi yang pertama yaitu meningkatkan pemahaman dan penerapan dan penerapan prinsip-prinsip ilmu komputer dalam pembelajaran. Ya, yang kedua yaitu mengembangkan keterampilan pemrograman dan berpikir komputasi. Dan yang ketiga yaitu mempersiapkan guru-guru untuk dapat menghadapi era digital yang seperti Bapak Ibu ketahui bahwasanya kita sekarang ada di zaman 21st century, yaitu dalam era digital ini. Dan yang terakhir yaitu untuk meningkatkan kemampuan guru dalam mengintegrasikan teknologi digital dalam pembelajaran. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, berikut ini adalah info pendaftaran mengenai program mikro kredensial tadi. Yang pertama, Bapak Ibu bisa melihat di akun Instagram dari Kemendikbud, ya Bapak Ibu ya. Ada di ditjen.gtk.kemendikbud, lalu untuk Dikdas di guru.dikdas.kemendikbud, dan juga Dikmen itu ada di GTK Dikmen Dikdus, seperti itu Bapak Ibu. Dan untuk syarat mengikuti program ini, nanti ada 2 syarat Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah persyaratan umum, dan nanti yang selanjutnya itu persyaratan secara detail. Kalau untuk persyaratan secara umum, yaitu yang pertama adalah diutamakan guru SMP, SMA, dan SMK, lalu mempunyai NUPTK, dan yang terakhir yaitu mampu berbahasa Inggris dengan dibuktikan sertifikat TOEFL minimal skor 450. Nah, ini Bapak Ibu untuk persyaratan secara detailnya. Yang pertama yaitu kita harus jujur dan berkomitmen dalam mengikuti program ini sampai selesai. Gitu. Kenapa jujur Bapak Ibu? Karena dalam perkuliahan nanti dari Harvard University, mereka mempunyai yang namanya academic honesty, yaitu di situ nanti dijelaskan bahwa kita dalam mengerjakan tugas-tugas itu tidak boleh plagiasi, itu Bapak Ibu. Dan juga berkomitmen. Kenapa harus berkomitmen? Karena program ini dilaksanakan selama kurang lebih 6 bulan, Bapak Ibu, dari bulan Oktober sampai Maret, seperti itu. Makanya dibutuhkan komitmen yang tinggi untuk dapat mengikuti program sampai dengan selesai. Begitu. Untuk yang kedua yaitu memiliki NUPTK atau sudah mengajar paling sedikit 2 tahun berturut-turut di satuan pendidikan SMP, SMA, dan SMK. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya baru setahun atau belum ada setahun waktu itu waktu mendaftar ini, tapi saya sudah mempunyai NUPTK sehingga saya bisa mendaftar program ini. Seperti itu Bapak Ibu. Dan juga yang ketiga yaitu usia, batas usia per 31 Desember maksimal yaitu 50 tahun. Dan juga ada surat rekomendasi dari atasan untuk yang sekolah negeri, surat bisa berasal dari kepala dinas, kabupaten, kota, atau provinsi. Tapi kalau misalnya akses untuk ke dinas itu sulit Bapak Ibu, untuk guru di sekolah negeri, untuk surat rekomendasi ini cukup dari kepala sekolah juga bisa. Selanjutnya untuk guru sekolah swasta, surat rekomendasi ini bisa berasal dari kepala sekolah ataupun yayasan. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya yaitu surat pernyataan sehat dan juga dokumen asli atau legalisir minimal S1 atau D4. Selanjutnya dokumen transkrip nilai asli atau yang telah dilegalisir. Dan yang terakhir yaitu sertifikat kemampuan bahasa Inggris yang tadi sudah saya sebutkan dengan skor minimal TOEFL ITP 450 atau setara IELTS 4,5, TOEIC 410 atau Duolingo 65 juga
boleh seperti itu Bapak Ibu. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, tahapan-tahapan seleksi dalam mengikuti program ini itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada seleksi berkas. Dalam mempersiapkan berkas ini, kita harus mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Seperti yang sudah saya bilang tadi, ada ijazah, lalu transkrip nilai, surat keterangan sehat, sertifikat TOEFL, dan surat rekomendasi tadi. Itu disiapkan ya Bapak Ibu ya, boleh yang asli, nanti kalau sudah lalu di-scan, karena nanti pendaftarannya itu melalui website seperti itu. Jadi nanti di-scan, lalu di-upload Bapak Ibu. Lalu yang kedua ada esai Bapak Ibu. Nah, esai ini itu boleh dituliskan dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk esai sendiri itu nanti isinya ada sudah berapa lama Bapak Ibu mengajar seperti itu. Lalu nanti Bapak Ibu bisa menceritakan bagaimana sih pengajaran komputer di sekolah Bapak Ibu seperti itu. Karena saya guru bahasa Inggris, saya juga bisa menuliskan pengalaman saya mengenai computer science. Waktu itu saya ada pengalaman project Ibu. Jadi tidak harus yang ada di sekolah, tapi juga personal experience juga boleh dituliskan seperti itu. Terus nanti di esai juga Ibu Bapak bisa menceritakan kenapa sih computer science di sekolah itu tuh sangat penting seperti itu, atau bagaimana sih caranya kita itu mengajarkan computer science kepada anak-anak seperti itu. Terus yang kelima nanti di esai itu Bapak Ibu juga bisa menuliskan kenapa sih Bapak Ibu itu harus diterima, atau bagaimana cara Bapak Ibu meyakinkan panitia untuk Bapak Ibu bisa diterima seperti itu. Oke. Setelah seleksi berkas Bapak Ibu nanti kan diupload ya Bapak Ibu ya. Terus nanti menunggu kurang lebih beberapa minggu untuk pengumuman seleksi berkas. Seperti itu Bapak Ibu. Jika sudah ada pengumuman seleksi berkas, selanjutnya yaitu seleksi wawancara. Nah, seleksi wawancara ini waktu itu ada banyak sih, sekitar 300 atau 400-an dari seluruh Indonesia Bapak Ibu. Ini ada tips dari saya Bapak Ibu untuk mengikuti seleksi wawancara. Yang pertama yaitu percaya diri. Okay. Yang kedua yaitu practice makes perfect. Seperti yang kita tahu kalau misalnya kita belum terbiasa ataupun mungkin wawancara dengan orang lain, mungkin kan kita ada kayak grogi ataupun belum terbiasa. Nah itu saya waktu itu latihan dulu sebelum wawancara seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu focus on your strength. Jadi dalam wawancara ini interviewer itu akan menanya apa sih kelebihan-kelebihan kita seperti itu. Jadi kita bisa menjelaskan dan juga improve dalam situ. Sehingga kelebihan kita itu bisa untuk meyakinkan si interviewer itu, Bapak Ibu. Lalu yang keempat yaitu persiapkan hal-hal teknis dengan maksimal. Seperti itu. Karena misalnya waktu itu kemarin seleksi wawancara itu kan H-1 itu baru dikasih tahu kalau misalnya saya ini kelompok berapa, seperti itu. Jadi memang harus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh, seperti itu. Terus yang kelima, atau yang terakhir yaitu practice introducing ourselves, seperti itu. Bagaimana cara kita untuk memperkenalkan diri kita dengan menarik, gitu Bapak Ibu. Setelah ini saya akan membagikan tentang isi-isi dari wawancaranya. Nah ini Bapak Ibu, untuk lini masa program pendaftaran. Karena pendaftaran yang kemarin itu dimulai dari 22 Agustus sampai dengan September. Jadi Bapak Ibu yang belum mempunyai sertifikat TOEFL, mungkin
sekarang masih ada waktu ya Bapak Ibu ya, karena kan masih bulan April dan pembukaan itu di bulan Agustus, jadi masih ada waktu untuk bisa mencari sertifikat TOEFL ataupun surat-surat yang dibutuhkan seperti itu. Selanjutnya yaitu ini ada seleksi administrasi minggu kedua, lalu ini ada seleksi wawancara, lalu nanti pengumuman, dan yang terakhir itu pelaksanaan. Seperti itu Bapak Ibu. Pelaksanaan nanti dari bulan Oktober sampai dengan Maret. Dan di bulan Maret awal ini nanti akan ada lokakarya yang nanti akan diundang ke Jakarta. Untuk teknisnya nanti akan dijelaskan oleh Bu Novi terkait dengan pembelajaran dan juga sistem perkuliahan. Oke. Nah, ini Bapak Ibu pertanyaan yang sering muncul dalam wawancara kemarin yang saya temui. Yang pertama yaitu pengetahuan Anda secara singkat tentang CS50. Jadi Bapak Ibu, sebelum saya wawancara, saya juga belajar dari websitenya Harvard tadi. Jadi saya cari-cari apa itu CS50 gitu. Terus saya hafalin itu Bapak Ibu. Jadi saya bisa mempresentasikan itu ya Kak, menjelaskan secara singkat seperti itu. Nanti interviewernya itu ada 3 Bapak Ibu. Yang kemarin tuh saya bertiga itu bapak-bapak semua dari Dikdas seperti itu. Jadi saya ditanya-tanya tentang apa itu CS50 seperti itu. Terus nanti lalu ada video Bapak Ibu yang ditayangkan secara singkat. Yang dari videonya itu tuh saya disuruh untuk menyimpulkan apa sih maksud dari video itu. Jujur itu buat saya memang sedikit tricky ya Bapak Ibu ya, karena kan videonya itu terlalu cepat buat saya. Seperti itu. Tapi ini bisa kok Bu, sambil berlatih. Lalu yang ketiga yaitu kita ditanya, kan seberapa sering Anda menggunakan komputer dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini terkait dengan digital literasi kita Bapak Ibu. Seperti itu. Terus kita juga akan ditanya komitmen untuk menyelesaikan program ini jika terpilih. Seperti itu. Dan yang terakhir yaitu komitmen untuk mendiseminasikan setelah selesai dengan kegiatan ini. Itu Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu yang terakhir, manfaatnya dari mengikuti program ini adalah yang pertama, yaitu mendapatkan beasiswa penuh dari LPDP untuk mengikuti kursus CS50X Harvard University secara online. Karena program ini adalah program yang diselenggarakan oleh Kemendikbud, Bapak Ibu, bekerja sama dengan Harvard University. Dan Kemendikbud ini itu bekerja sama dengan LPDP dalam membiayai program ini, seperti itu Bapak Ibu. Yang kedua yaitu jelas kita memperoleh sertifikat mikro-kredensial dari Harvard University. Dan juga yang ketiga menjadi bagian dari komunitas guru digital yang inovatif dan kreatif. Seperti itu Bapak Ibu. Yang terlihat di layar Bapak Ibu ini ada foto kami dari guru Dikdas dan juga guru Dikmen. Kalau tidak salah jumlahnya 288 Ibu, Bapak Ibu. Guru dari seluruh Indonesia. Gitu. Ini kami waktu itu workshop hari kedua Bapak Ibu. Jadi hari pertama itu pembukaan, hari kedua itu nanti kita ada workshop di gedung Kemendikbud ini Bapak Ibu, Kemendikbudristek yang ada di Jakarta. Lalu nanti hari ketiga workshop yang akan diisi oleh Prof. David J. Malan itu yang dari Harvard langsung, profesornya. Lalu hari keempat nanti juga masih ada workshop dan juga ditutup dengan graduation. Juga apa? Jelas manfaatnya ya Bapak Ibu. Saya bisa berkenalan dari seluruh guru Indonesia, dari Medan ada, dari Riau, dari Sulawesi, dari Papua pun saya juga bertemu. Jadi memang sangat-sangat menyenangkan bisa ikut program ini seperti itu.
Nah, ini Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mengikuti program ini sampai selesai, sampai di bulan Maret awal, nanti akan dibagikan sertifikat ini secara langsung oleh Profesor David J. Malan ini, yang nanti akan dibagikan di JIS kemarin itu. Yang ini. Jadi saya telah menyelesaikan 10 problem set. Problem set itu kayak project atau tugas-tugas. Ya, tugas-tugas yang dari CS50X itu Bapak Ibu. Tentang pemrograman, terus ada bahasa-bahasa C seperti itu Bapak Ibu. Lalu yang terakhir dan juga menyelesaikan final project seperti itu. Untuk final project ini saya kerjakan berdua Bapak Ibu dengan Bu Novi seperti itu. Oke. Dan di sini juga nanti Bapak Ibu juga bisa bertemu dengan wali kelas ya, atau apa? Wali kelas ya. Wali kelas yang selama ini membantu membersamai kita dalam setiap problem set seperti itu Bapak Ibu. Oke, selain tadi mendapat sertifikat dari Harvard University, ini juga ada sertifikat Bapak Ibu dari Kemendikbud. Nah, sertifikat ini bisa digunakan untuk mengupload di PMM ya Bapak Ibu ya. Lumayan sekali ini dengan nilai poin 128 kalau tidak salah ya. Tuh. Nah, ini ada beberapa foto ya Bapak Ibu ya. Ini waktu penyerahan sertifikat dari Profesor David J. Malan. Dan juga ini adalah yang sebelah kanan ini perwakilan dari DI ya Ibu, Bapak Ibu. Ada dari Dikdes dan juga Dikmen, seperti itu. Berkumpul foto jadi satu. Oke. Terima kasih Bapak Ibu, saya kira cukup dari saya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Bella. By the way, tadi katanya mau dibocorin untuk wawancaranya itu apa aja sih Bu? Tadi Jadi ada Bu enggak? Prima. Sudah ada. Oh, sudah ada. Ya, tadi Oh, pertanyaan yang file-nya sering ya muncul. berarti ya. Ya, Oh, file yang sering muncul. ya, Oke. pertanyaan yang muncul kemarin waktu wawancara. Oke, baik. Tak kirain ada sangat detail gitu kira-kira pertanyaan apa yang perlu kita jawab seperti apa gitu. Oke, thank you Bu Bella. Bapak Ibu ternyata ini ya sebenarnya persyaratannya nggak sulit-sulit banget sih ya. Jasa transkrip gitu ya. Dan bahkan toefl juga standar terlalu tinggi ya 450 kayaknya eh, tidak bahasa Inggris pun bisa gitu ya. Enggak, Bapak Ibu yang lain selain bahasa Inggris, selain bahkan selain kalau CS itu computer science, berarti nggak harus TIK ya, semuanya bisa. Karena persyaratannya juga cukup masih terlampau mudah gitu kan, nggak terlalu sulit. Baik, Bapak Ibu, bagi yang sudah punya pertanyaan nanti silahkan bisa dituliskan di kolom komentar atau nanti bisa ditanyakan langsung ya Bapak Ibu. Menuju narasumber yang kedua, di sini ada Ibu Novia Hapsari MPD. Oke, Ibu Novi sudah standby? Sudah Ibu Prima. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu, Ibu Novi ini adalah guru SMP 3 Bantul yang mengajar mata pelajaran IPA. Nah, nggak ada hubungannya sama sekali juga ini sama computer science ya. Jadi beliau ini juga alumni CS50X ya, Harvard University kemarin itu. Beliau hari ini akan menyampaikan terkait silabus, kemudian sistem pembelajaran di mikrokredensial yang kemarin itu, kemudian tentang coding, dan
yang lain-lain. Nah, Bapak Ibu yang penasaran, mohon disimak dengan baik. Bu Novi 30 menit, nanti jika masih kurang boleh dilanjutkan, tidak apa-apa. Sudah siap Bu Novi? Baik. Kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada Bu Prima atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar dengan jelas Bapak Ibu? Dengar. Ya, Terdengar Bu baik, Novi. alhamdulillah. Baik, materi yang selanjutnya akan saya sampaikan terkait mengenai sistem perkuliahan CS50X Harvard University. Semoga Bapak Ibu masih semangat mengikuti seminar kali ini. Baik, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Ya, jika tadi Ibu Bella menjelaskan mengenai program beasiswa yang dicetuskan oleh Kemendikbudristek bekerjasama dengan LPDP, kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem perkuliahan dari CS50X ini sendiri. Untuk sistem perkuliahan CS50X Harvard University ini dilakukan secara daring maupun luring ya Bapak Ibu. Namun dari 100%, 99% itu dilakukan secara daring, 1%-nya secara luring nanti saat lokakarya di Jakarta. Untuk CS50X Harvard University itu durasi pembelajarannya kurang lebih 5 bulan atau hitungannya 11 minggu. Ya, kalau 11 minggu mungkin Bapak Ibu berpikiran itu nggak sampai 5 bulan gitu ya. Tapi 11 minggu ini itu dikalikan 2. Mari kita kalikan 2 ya. Jadi untuk setiap tugas yang diberikan itu nanti akan diberikan waktu 2 minggu penyelesaian. Jadi pas untuk durasi perkuliahan atau short course ini itu kurang lebih 5 bulan. Di mana setiap, tadi saya katakan bahwa perkuliahannya itu ada 11 minggu, yang mana di minggu pertama kita akan belajar mengenai Scratch. Ya, Scratch itu software pemrograman yang gratis yang biasanya digunakan oleh pemula dalam belajar coding. Ini sebenarnya di SD sudah banyak diterapkan di beberapa SD yang tentu sesuai dengan karakteristik sekolah dan peserta didik mereka itu sendiri. Dan di SMP 3 sebenarnya juga sudah diajarkan oleh Bu Sunarti Scratch ini. Nah, untuk Bapak Ibu guru yang mempunyai basic informatika mungkin tidak ada kesulitan nanti dalam menyelesaikan week 0 ini atau Scratch. Kenapa di sini disebutkan week 0? Karena sebenarnya week 0 itu seperti pemanasan ya Bapak Ibu. Pemanasan untuk kita mengenal pemrograman atau coding. Di week pertama nanti kita akan belajar mengenai bahasa pemrograman C. Jadi bahasa pemrograman C itu adalah bahasa pemrograman yang pertama kali ada. Pertama kali itu adalah bahasa pemrograman C. Kemudian di week kedua kita akan belajar mengenai array. Week ketiga akan belajar mengenai algoritma, berpikir algoritmik. Ya, jadi dalam kursus CS50X ini materi-materinya itu meliputi berpikir algoritmi, kemudian memecahkan masalah, penggunaan bahasa pemrograman seperti C, Python, SQL, JavaScript, CSS, HTML. Ya, jadi di week ketiga nanti kita akan diberikan materi mengenai algoritma agar
kita mampu berpikir secara algoritmik. Mungkin ini juga cocok untuk guru matematika ya. Kemarin banyak juga guru matematika yang mengikuti program ini dan mereka, saya rasa mereka tidak banyak kesulitan ya, karena ya kalau di bahasa pemrograman itu banyak menggunakan logika matematika. Kemudian di week keempat kita akan belajar mengenai memori. Di week kelima akan belajar mengenai data structure. Week ke-6 kita akan mulai belajar mengenai bahasa pemrograman yang saat ini sedang banyak digunakan, yaitu Python, karena banyak kemudahan dalam bahasa pemrograman Python. Kemudian week ke-7 belajar mengenai SQL. Nanti dalam SQL ini kita akan belajar mengenai mengolah database. Untuk di 8 kita akan belajar mengenai HTML, CSS, dan JavaScript. Jadi dalam week ke-8 ini kita akan bisa nih membuat website sendiri. Jadi biasanya kalau kita menggunakan atau memanfaatkan website, kita di sini akan bisa membuat website kita sendiri. Jadi nanti diperlukan kreativitas dari Bapak Ibu untuk menyelesaikan week ke-8. Untuk week ke-9 kita akan belajar mengenai Flux. Jadi Flux ini itu akan menggabungkan mengenai HTML, CSS, JavaScript, SQL, dan juga Python. Dan di week ke-10 dan ke-11 itu akan dilaksanakan secara luring di Jakarta, yang mana materinya akan diberikan secara langsung oleh dosen-dosen Harvard University. Kita akan belajar mengenai artificial intelligence dan juga cyber security. Inilah silabus CS50 atau materi-materi yang akan diberikan oleh pihak Harvard University. Nah, dalam perkuliahan CF50 ini, kita akan dibersamai oleh staf CF50 dari Harvard University, yang mana pimpinannya ya, bisa kita katakan pimpinannya itu ada Profesor David J. Mailen. Ya, ini yang memberikan, ini dosen yang akan memberikan materi, namun selama perkuliahan daring itu Prof. David tidak akan secara langsung memberikan materi, namun beliau memberikan materi melalui tayangan YouTube gitu. Tapi nanti ketika di Jakarta, Prof. David ini yang akan langsung memberikan materi dan berinteraksi dengan Bapak Ibu guru semua. Selanjutnya ada Doug Lloyd, ya, ini adalah kepala teacher fellow. Jadi Lloyd ini memang tidak akan memberikan materi secara daring melalui Zoom ataupun secara luring, tapi beliau ini yang aktif memberikan atau mengirimkan email kepada kita, mengingatkan bahwa di setiap minggu sudah ada materi baru yang di-upload di LMS, mengingatkan bahwa misalnya ada peserta yang terlambat mengumpulkan tugas, maka beliau akan mengingatkan waktu keterlambatan tinggal berapa jam lagi. Beliau juga yang akan mengirimkan email pertama kali bahwa Bapak Ibu guru ini sudah resmi diterima sebagai peserta program atau kursus CX50 gitu. Dan dia akan mengarahkan kita harus pergi ke web mana, untuk apa, harus membuat akun apa. Kemudian ada Bernie Longboy. Bernie Longboy ini kami sebagai peserta CFTV jarang berinteraksi baik secara daring maupun luring, tapi beliau ini ikut dalam kegiatan lokakarya atau luring di Jakarta. Sebenarnya kami juga kurang paham untuk tugas spesifiknya apa. Lebih ke ini ya, koordinator program. Dan selama perkuliahan, Bapak Ibu guru akan dibersamai beberapa teacher fellow.
atau guru pendamping Bapak Ibu guru semua. Jadi kemarin kami mengikuti perkuliahan itu ada sekitar hampir 300 peserta, baik dari guru Dikdas maupun guru Dikmen, dan nanti akan dibagi beberapa kelompok, dan setiap kelompok itu akan dibersamai oleh seorang teacher fellow dari Harvard University. Teacher fellow di sini ada sekitar 15. Ada 15 teacher fellow yang membersamai kami selama perkuliahan CFPT X kemarin. Dan dari 15 teacher fellow ini ada teacher fellow dari Indonesia Bapak Ibu, yaitu Ibu Nikmah Fadilah. Beliau ini adalah peserta, sebenarnya beliau ini adalah sebelumnya peserta CFPT tahun 2022, dan beliau ini berhasil direkrut oleh Harvard University untuk mendampingi perkuliahan CFPTX Bapak Ibu. Hebat sekali Ibu Nikmah ini. Dari 15 teacher fellow ini, saya kebetulan mendapatkan teacher fellow-nya Senen Kuhni. Jadi beliau ini baik sekali karena sebelum saya email beliau sudah meng-email saya duluan, memperkenalkan diri, dan juga memberikan waktunya untuk bisa ditanyai atau direpotkan mengenai tugas-tugas yang biasa menyulitkan saya seperti itu. Kok Bang boleh bareng? Oke. Baik. Jadi dalam perkuliahan nanti Bapak Ibu akan ada istilahnya section. Jadi section itu adalah jadwal perkuliahan yang disediakan untuk peserta kursus memahami materi dari Fellow. Jadi section ini dilaksanakan melalui Zoom, Bapak Ibu. Zoom. Dan Harvard University sendiri sudah menyediakan beberapa jadwal section. Ada jadwalnya ini dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Jadi ada, karena teacher fellow-nya ada 15, jadi di sini disediakan 15 jadwal section, yang mana jadwal section ini dilaksanakan pagi, kalau tidak malam, ya. Nah, Bapak Ibu bisa mengikuti section ini menyesuaikan dengan waktu luang Bapak Ibu. Namun section ini sifatnya wajib Bapak Ibu, jadi wajib diikuti minimal 1 kali dalam 1 minggu. Jadi section ini kan rentang waktunya 1 minggu dari Senin sampai Sabtu. Bapak Ibu harus ikut dalam 1 minggu itu, harus ikut minimal 1 kali. Bapak Ibu diperbolehkan untuk mengikuti 2, 3, atau bahkan mengikuti semua section jika ingin lebih memahami materi, atau sekalian Bapak Ibu ingin mengasah listening dan speaking Bapak Ibu di situ secara gratis. Kemudian untuk mengikuti section ini, Bapak Ibu tidak harus mengikuti section dari teacher fellow kita. Misalnya saya teacher fellow-nya Senen Kuhni. Saya tidak harus mengikuti section dari Senen Kuhni di hari Kamis jam 6 sore. Ya, mungkin kita jadwalnya nggak cocok, di sore hari kita ada les, atau di sore hari kita harus memandikan anak dan sebagainya, begitu kan? Kita bisa atau boleh ikut section teacher fellow yang lain, atau misalnya Bapak Ibu lebih menyukai cara mengajarnya teacher fellow Guy White atau teacher fellow Margaret Tansos, Bapak Ibu boleh mengikuti itu. Biasanya saya suka mengikuti section dari Guy White, Margaret Tansos,
Sanenkuhni, kemudian KHTK, dan yang lain. Jadi setiap teacher fellow itu ada karakteristik tersendiri dan ya kita jadi hafal karakteristik mereka. Misalnya dari KHTK, kita jadi tahu pasti KHTK ini kalau mengajar diakhiri dengan kata oke, okay, alright. Untuk teacher fellow ini sendiri setiap program atau setiap tahun program itu bisa berbeda ya Bapak Ibu. Misalnya di tahun 2022 kemarin itu ya berbeda dengan tahun 2023 ini teacher fellow-nya. Meski berbeda, ada kok beberapa teacher fellow 2022 yang sama dengan teacher fellow kami di tahun 2023. Oke, untuk section ini Bapak Ibu diwajibkan untuk on kamera karena ya untuk memastikan agar pihak Harvard itu bisa memastikan kalau kalian itu atau kalau Bapak Ibu guru itu mengikuti dengan sungguh-sungguh perkuliahan ini. Dan pastikan email Zoom yang digunakan itu sama dengan email yang dikirimkan ke Harvard. Mengapa begitu? Karena ini untuk mencatat kehadiran. Jadi bisa langsung tercatat begitu kehadiran kita. Ketika mengikuti section, Bapak Ibu hanya diberikan waktu keterlambatan 15 menit dan maksimal kedatangan pada section itu 10 menit sebelum section dimulai. Kenapa begitu? Agar tidak mengganggu jalannya section. Kemudian di jam-jam tersebut itu di waktu sebelum section itu juga ada jadwal yang lain. Jadi mengapa diberikan waktu maksimal kedatangan 10 menit sebelum dimulai agar tidak mengganggu jadwal yang sebelumnya atau kegiatan yang sebelumnya. Baik, jika section itu adalah jadwal perkuliahan di mana teacher fellow memberikan materi CF50 kepada kita, maka bersamaan dengan section itu pula, kita akan diberikan problem set melalui LMS. Jadi kita akan diberikan permasalahan yang harus kita selesaikan.